Teolog Yahudi yang lain juga menemukan ketentraman di dalam Kabalah Lurianik. Hans Jonas percaya bahwa setelah Auschwitz, orang tak lagi bisa meyakini kemahakuasaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan dunia, Dia secara sukarela membatasi dirinya dan ikut menanggung kelemahan manusia. Dia tidak bisa melakukan itu lagi sekarang, dan manusia harus memulihkan ketuhanan Tuhan dan dunia melalui doa dan Taurat. Namun, teolog Inggris Louis Jacobs tidak menyukai gagasan semacam ini, karena memandang Simsum terlalu kasar dan antropomorfik, mendorong kita untuk bertanya bagaimana Tuhan menciptakan alam dengan cara yang terlalu harfiah. Tuhan tidak membatasi dirinya, menahan napasnya sebelum mengembuskannya kembali. Tuhan yang tidak berdaya tidaklah bermanfaat dan tidak bisa memberi makna bagi eksistensi manusia. Lebih baik kembali ke penjelasan klasik bahwa Tuhan lebih agung daripada manusia, dan pikiran maupun caranya tidaklah sama dengan pikiran dan cara kita. Mungkin Tuhan memang tak bisa dipahami, namun manusia mempunyai pilihan untuk mempercayai Tuhan yang tak terlukiskan ini dan menetapkan sebuah makna, meski di tengah ketidakbermaknaan. Teolog Katolik Roma, Hans Kung, sepakat dengan Jacobs, juga lebih menyukai penjelasan yang lebih masuk akal atas tragedi daripada mitos Simsum. Dia mencatat bahwa manusia tidak dapat beriman kepada Tuhan yang lemah, tetapi kepada Tuhan Maha Hidup yang membuat orang-orang cukup kuat untuk berdoa di Auschwitz. Sebagian orang masih merasa mustahil menemukan makna dalam gagasan tentang Tuhan. Teolog Swiss, Karl Barth, menentang Protestanisme liberal Schleiermacher dengan penekanannya terhadap pengalaman keagamaan. Akan tetapi, dia juga penentang utama teologi alamiah. Dia berpendapat adalah upaya menjelaskan Tuhan dalam terma rasional merupakan kekeliruan radikal, bukan hanya karena keterbatasan pikiran manusia, melainkan juga karena umat manusia telah dirusak oleh kejatuhan Adam. Oleh karena itu, setiap gagasan alamiah yang kita bentuk tentang Tuhan cenderung keliru, dan menyembah Tuhan semacam itu merupakan keberhalaan. Satu-satunya sumber yang sah bagi pengetahuan tentang Tuhan adalah Alkitab. Ini kelihatannya merupakan hal terburuk. Pengalaman disingkirkan, akal alamiah diabaikan, pikiran manusia tak layak dipercaya, dan tak ada kemungkinan untuk belajar dari kepercayaan lain, sebab hanya Alkitablah wahyu yang sah. Tampaknya tidak sehat untuk menggabungkan skeptisme seradikal itu dengan penerimaan kebenaran kitab suci tanpa sikap kritis. Paul Tillich yakin bahwa Tuhan personal teisme barat tradisional harus dinyahkan. Namun dia juga percaya bahwa agama tetap penting bagi umat manusia. Kecemasan yang berakar dalam merupakan bagian dari kondisi manusia. Kecemasan ini bukanlah neurotik, sebab ia tak bisa dilenyapkan dan tak ada terapi yang dapat menyembuhkannya. Kita senantiasa takut akan kehilangan dan kepunahan. Ketika kita melihat tubuh kita secara perlahan namun pasti semakin menua. Tillich setuju dengan Nietzsche bahwa Tuhan personal merupakan gagasan yang berbahaya dan layak mati. Konsep Tuhan personal yang campur tangan dalam kejadian alam atau menjadi sebab yang independen bagi kejadian alam membuat Tuhan menjadi objek alamiah di samping yang lain. Sebuah objek di tengah objek-objek lain. Sebuah wujud di antara wujud-wujud yang lain. Mungkin yang tertinggi, meskipun demikian tetap sebuah wujud. Ini jelas bukan hanya merusak sistem fisikal, melainkan juga merusak setiap gagasan bermakna tentang Tuhan. Tuhan yang selalu mengutak-atik alam semesta adalah absurd. Tuhan yang mencampuri kebebasan dan kreativitas manusia adalah tiran. Jika Tuhan dipandang sebagai suatu diri di alam yang merupakan miliknya, suatu ego yang terkait dengan suatu aku, sebuah sebab yang terpisah dari akibatnya, maka dia menjadi sebuah wujud, bukan wujud itu sendiri. Suatu tiran yang maha kuasa dan maha tahu tidak berbeda dengan diktator duniawi yang membuat segala sesuatu dan semua orang menjadi tenaga penggerak dalam mesin yang dikendalikannya. Ateisme yang menolak Tuhan semacam itu mungkin bisa dibenarkan. Sebagai gantinya, kita mesti menemukan Tuhan di atas Tuhan personal ini. Tak ada yang baru dalam hal ini.
Sejak zaman biblikal, kaum teis telah menyadari watak paradoks Tuhan yang mereka sembah. Menyadari bahwa Tuhan yang dipersonalisasikan ini diseimbangkan oleh keilahian yang transpersonal. Setiap pendoa merupakan kontradiksi, karena dia berusaha berbicara dengan seseorang yang berbincang dengannya justru mustahil. Memohon bantuan seseorang yang entah telah mengabulkannya atau tidak sebelum diminta. Dia mengatakan engkau kepada Tuhan yang sebagai wujud itu sendiri lebih dekat dengan aku daripada ego kita sendiri. Tillich lebih menyukai definisi tentang Tuhan sebagai dasar wujud. Keikutsertaan di dalam Tuhan di atas Tuhan seperti itu tidak akan mengalienasikan kita dari dunia, namun justru membenamkan kita di dalam realitas. Dia mengembalikan kita kepada diri kita sendiri. Manusia harus menggunakan simbol-simbol ketika berbicara tentang wujud itu sendiri. Berbicara mengenainya secara harfiah atau realistik tidaklah tepat dan bahkan tidak benar. Selama berabad-abad, simbol-simbol Tuhan pelindung dan keabadian telah membuat orang mampu bersabar menanggung nestapa kehidupan dan horor kematian. Namun ketika simbol-simbol ini kehilangan daya, muncullah ketakutan dan keraguan. Orang yang mengalami ketakutan dan kecemasan ini harus mencari Tuhan di atas Tuhan teisme yang telah terdiskreditkan dan telah kehilangan daya simboliknya. Ketika Tillich berbicara kepada orang awam, dia senang mengganti istilah sumber segala wujud yang agak teknis itu dengan yang maha peduli. Dia menekankan bahwa pengalaman manusia mempercayai Tuhan di atas Tuhan ini bukanlah keadaan ganjil yang dapat dibedakan dari pengalaman emosional atau intelektual lain. Anda tidak mungkin berkata, kini saya mempunyai pengalaman keagamaan khusus. Sebab Tuhan yang wujud itu mendahului dan bersifat fundamental bagi semua emosi, semangat, harapan, dan keputusasaan kita. Ini bukanlah keadaan yang dapat dinamai tersendiri, namun meliputi setiap pengalaman kemanusiaan yang normal. Sahabat sebelumnya, Feuerbach telah membuat klaim serupa ketika mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dipisahkan dari psikologi manusia normal. Kini, ateisme ini telah berubah menjadi teisme baru. Para teolog liberal berusaha membuktikan apakah mungkin untuk beriman dan sekaligus menjadi bagian dari dunia intelektual modern. Ketika merumuskan konsepsi baru tentang Tuhan, mereka berpaling ke disiplin ilmu lain. Sains, psikologi, sosiologi, dan agama-agama lain. Lagi-lagi, tak ada yang baru dalam usaha ini. Origen dan Sclemen dari Alexandria telah menjadi Kristen liberal dalam pengertian ini pada abad ketiga tatkala mereka memasukkan Platonisme ke dalam agama Semitik Yahweh. Kini Jesuit Pierre Teilhard de Chardin memadukan kepercayaannya kepada Tuhan dengan sains modern. Dia adalah seorang paleontolog dengan ketertarikan khusus pada kehidupan prasejarah dan menuliskan teologi baru berdasarkan pemahamannya tentang evolusi. Dia memandang seluruh pertarungan evolusioner sebagai kekuatan ilahi yang mendorong alam semesta untuk berubah dari materi menjadi ruh, menjadi personalitas, dan akhirnya melampaui personalitas menjadi Tuhan. Tuhan imanen dan berinkarnasi di dunia, yang telah menjadi sakramen kehadirannya. Deschardins menganjurkan bahwa ahli-ahli berkonsentrasi pada manusia Yesus. Orang Kristen mesti menumbuhkan potret kosmik Kristus dalam surat-surat Paulus kepada jemaat di Kolose dan Efesus. Kristus dalam pandangan ini merupakan titik omega alam semesta, klimaks proses evolusi ketika Tuhan menjadi segala di dalam segala. Kitab suci mengatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah cinta, dan sains menunjukkan bahwa dunia alamiah berkembang menuju kompleksitas yang lebih tinggi dan kesatuan yang lebih besar dalam keragaman ini. Kesatuan dalam perbedaan ini merupakan cara lain mengungkapkan cinta yang menggerakkan seluruh ciptaan. Deschardins telah dikritik karena menyamakan Tuhan sepenuhnya dengan dunia sehingga semua transendensinya hilang. Tetapi teologi duniawinya ini merupakan perubahan bagus dari contemptus mundi yang sering mencirikan spiritualitas Katolik. Selama tahun 1960-an di Amerika Serikat, Daniel D. Williams mengembangkan apa yang dikenal sebagai teologi proses, yang juga menekankan kesatuan Tuhan dengan dunia. Dia sangat dipengaruhi oleh filosof Inggris, A.N. Whitehead, yang memandang Tuhan terkait erat dengan proses dunia.
Whitehead tidak bisa memikirkan Tuhan sebagai satu wujud yang lain, ada dengan sendirinya dan tak terpengaruh. Dia menyusun ide profetik versi abad ke-20 tentang penderitaan Tuhan. Saya meyakini bahwa Tuhan sungguh menderita ketika dia berpartisipasi dalam deru kehidupan sekelompok wujud. Keterlibatannya dalam penderitaan dunia adalah contoh luhur tentang mengetahui, menerima, dan mengubah penderitaan yang muncul di dunia dengan cinta. Saya meyakini kepekaan Tuhan. Tanpa itu, saya tidak bisa merasakan wujud Tuhan. Dia melukiskan Tuhan sebagai sahabat yang hebat, teman sependeritaan, yang mengerti. Williams menyukai definisi Whitehead. Dia suka berbicara tentang Tuhan sebagai perilaku dunia atau sebuah peristiwa. Adalah keliru untuk menempatkan tatanan adi alami di atas sebagai lawan dunia alamiah kesadaran kita. Hanya ada satu tatanan wujud. Ini bukan reduksionistik. Dalam konsep kita tentang yang alamiah, kita mesti memasukkan semua aspirasi, kapasitas, dan potensi yang pernah dipandang mukjizati. Ini akan mencakup pula pengalaman keagamaan kita, sebagaimana yang selalu dinyatakan oleh orang Buddha. Ketika ditanya apakah dia pikir Tuhan terpisah dari alam, Williams menjawab bahwa dia tidak yakin. Dia membenci gagasan Yunani kuno tentang apatheia, yang menurutnya nyaris merupakan penghujatan. Gagasan itu mengetengahkan Tuhan yang berjarak, tidak peduli, dan egois. Dia menolak tuduhan bahwa dirinya menganjurkan panteisme. Teologinya hanya berusaha untuk meluruskan ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh Tuhan yang membuat kita teralienasi. Tuhan yang mustahil untuk diterima setelah tragedi Auschwitz dan Hiroshima. Yang lainnya kurang optimis terhadap kemajuan dunia modern dan ingin mempertahankan transendensi Tuhan sebagai tantangan bagi umat manusia. Jesuit Karl Rahner telah mengembangkan teologi yang lebih transendental, yang memandang Tuhan sebagai misteri tertinggi dan Yesus sebagai manifestasi pasti bagi apa yang dapat diraih manusia. Bernard Lonergan juga menekankan arti penting transendensi dan pikiran sebagai lawan dari pengalaman. Akal semata tidak bisa mencapai visi yang dicarinya. Akal tak henti-hentinya tersandung pada penghalang pemahaman yang menuntut perubahan perilaku kita. Dalam semua kebudayaan, manusia diarahkan oleh dorongan yang sama, menjadi cerdas, bertanggung jawab, bernalar, mencintai, dan jika perlu berubah. Oleh karena itu, watak dasar manusia menuntut kita untuk mentransendensi diri dan persepsi kita saat ini, dan prinsip ini mengindikasikan keberadaan apa yang disebut sebagai Tuhan di dalam hakikat dasar seluruh persoalan kemanusiaan. Akan tetapi, teolog Swiss Hans Urs von Balthasar meyakini bahwa alih-alih mencari Tuhan di dalam logika dan abstraksi, kita harus berpaling kepada seni. Wahyu Katolik pada dasarnya bersifat inkarnasional. Dalam kajian cemerlang atas Dante dan Bonaventura, Balthasar menunjukkan bahwa orang Katolik telah melihat Tuhan dalam bentuk manusia. Penekanan mereka terhadap keindahan dalam gerak ritual, drama, dan dalam karya seniman-seniman besar Katolik menunjukkan bahwa Tuhan ingin ditemukan melalui indera dan tidak hanya melalui akal dan bagian diri manusia yang lebih abstrak. Kaum Muslim dan Yahudi juga mencoba berpaling ke masa lalu untuk menemukan gagasan tentang Tuhan yang sesuai dengan masa kini. Abu Al-Kalam Azad, teolog Pakistan terkemuka, kembali ke Al-Quran untuk menemukan cara memandang Tuhan yang tidak terlalu transenden sehingga nyaris tiada dan tidak perlu personal sehingga menjadi berhala. Dia mengarah kepada watak simbolik wacana Al-Quran, mencatat adanya keseimbangan antara deskripsi metaforik, figuratif, dan antropomorfik di satu pihak dan peringatan terus-menerus bahwa Tuhan tidak bisa diperbandingkan di pihak lain. Yang lain kembali kepada kaum Sufi untuk memperoleh wawasan tentang hubungan Tuhan dengan dunia. Sufi Swiss Fridtjof Schuon menghidupkan kembali doktrin kesatuan wujud yang dahulu dinisbahkan kepada Ibn al-Arabi. Doktrin ini menegaskan bahwa karena Tuhan merupakan satu-satunya realitas, maka yang ada hanyalah Dia, dan dunia itu sendiri pada dasarnya ilahiyah. Dia menyebutkan ini sambil mengingatkan bahwa ini merupakan kebenaran esoterik yang hanya bisa dipahami dalam konteks disiplin mistikal sufisme. Yang lainnya telah membuat Tuhan lebih terjangkau oleh manusia dan relevan dengan tantangan politik di masanya.
Dalam tahun-tahun menjelang revolusi Iran, seorang filosof muda Dr. Ali Syariati berhasil menarik sejumlah besar kelompok kelas menengah terdidik. Dialah yang bertanggung jawab atas turutnya mereka menentang Syah, meskipun para mullah tidak menyetujui sejumlah misi keagamaannya. Selama demonstrasi, kelompok itu sering membawa potretnya bersama potret Ayatullah Khomeini, meski tidaklah jelas bagaimana dia bisa sejajar dengan Khomeini. Syariati yakin bahwa westernisasi telah mengalienasikan kaum muslim dari akar kebudayaan mereka, dan untuk menyembuhkan penyakit ini, mereka harus melakukan interpretasi ulang terhadap simbol-simbol lama keimanan mereka. Muhammad telah melakukan hal serupa tatkala beliau memberi relevansi monotestik kepada ritus haji kaum pagan kuno. Dalam bukunya Hajj, Syariati membawa pembacanya melalui ziarah ke Mekah, secara perlahan mengartikulasikan konsepsi ketuhanan dinamis yang secara imajinatif harus diciptakan oleh setiap peziarah untuk dirinya masing-masing. Dengan demikian, ketika mencapai Ka'bah, jamaah haji akan menyadari mengapa tempat suci itu kosong. Ini bukanlah tujuan terakhirmu. Ka'bah hanyalah sebuah tanda agar engkau tidak salah jalan. Ka'bah hanya menunjukkan arah kepadamu. Ka'bah menjadi saksi pentingnya kita mentransendensi seluruh ungkapan manusia tentang yang ilahi, yang tidak boleh menjadi tujuan akhir. Mengapa Ka'bah hanya berupa kubus sederhana tanpa dekorasi dan ornamen? Karena ia mewakili rahasia Tuhan di alam semesta. Tuhan tak berbentuk, tak berwarna, tanpa keserupaan, sehingga bentuk atau kondisi apapun yang dipilih, dilihat atau dibayangkan manusia, itu bukanlah Tuhan. Ibadah haji merupakan antitesis dari keterasingan yang dialami oleh banyak orang Iran periode pasca kolonial. Ia menampilkan jalan eksistensial setiap manusia yang membelokkan jalan hidupnya dan mengarahkannya kepada Tuhan. Iman aktivis Syariati dianggap berbahaya. Polisi rahasia Syah menyiksa dan mendeportasinya dan bahkan mungkin juga bertanggung jawab atas kematiannya di London pada tahun 1977.